mendapatkan paket soal tahfiz nomor 4 dan paket soal tafsir huruf J. Jajang nomor urut 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله
silakan saudari baca surah Yusuf ayat 88 sampai 93. Yusuf 88 sampai 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Ma'anil mufradat. Apa makna kata masana? Telah menimpa kami Ad-durru kemudorotan, kejelekan Bibidha'atin dengan barang musjatin yang tidak berharga, la yudhi'u Allah dia tidak menghilangkan, tidak melenyapkan, tidak menyia-nyiakan. Ya, baik. Apakah sepengetahuan saudari ayat ini ada sababun nuzulnya? Ayat ini tidak memiliki sababun nuzul di kitab Lughatul Nuqul fi asbabun nuzul. Tidak punya. Menurut versi kitab itu dia tidak ada. Ya. Baik. Kalau begitu silahkan dijelaskan korelasinya antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana dalam ayat sebelumnya Nabi Yakub menyuruh untuk kepada anaknya untuk tidak berputus asa dalam mencari Yusuf dan Bunyamin serta saudaranya. Kemudian dalam ayat ini saudaranya, anak-anaknya menuruti perintah ayahnya yaitu Nabi Yakub untuk mencari Nabi Yusuf ke negeri Mesir. Kemudian dalam ayat ini bertemulah antara raja Mesir dengan anak-anaknya agar mendapatkan kebenaran dari cerita ayahnya, di mana cerita ayahnya sebelumnya telah mengetahui bahwasanya Yusuf itu masih hidup. Baik, silakan ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf menjalankan perintah atau amanat yang disampaikan oleh ayahnya Nabi Yakub untuk mencari Nabi Yusuf, kemudian Bunyamin, kemudian saudaranya. Kemudian ketika mereka bertemu dan saling menyapa satu sama lain, saling berdialog, kemudian berkata saudara-saudaranya, wahai Aziz, sesungguhnya kami telah ditimpa bencana di mana tempat kami itu masih mengalami musim paceklik dan keluarga kami pun mengalami itu. Kemudian wajib Nabi itu anti musjad. Kemudian di sini mereka menawarkan barang dagangan, tetapi yang mereka bawa ini adalah
harganya. Artinya ketika ditukar, barang dagangan ini merupakan barang dagangan yang tidak semisal dengan apa yang akan mereka tukarkan. Fa'ufilanal kaila wa tasaddaqa alaina. Lalu mereka itu meminta meminta kepada Nabi Yusuf, walaupun barang dagangan yang mereka bawa ini tidak berharga, mereka ingin mendapatkan belas kasihan dari Nabi Yusuf untuk mendapatkan takaran sebagaimana yang mereka dapatkan sebelumnya. Wa tasaddaqa alaina. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Yusuf, bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Kemudian mereka menguatkan dengan perkataan bahwasanya Allah akan membalas orang-orang yang suka bersedekah. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kemudian Nabi Yusuf menggugah bagaimana keadaan mereka ketika mereka telah menyampaikan Nabi Yusuf ketika masih kecil dengan mengatakan hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Apakah kalian sadar apa yang telah kalian perbuat itu kepada Nabi Yusuf dan wa akhihi dan saudaranya Bunyamin? In antum jahilun, padahal kalian itu sebelumnya tidak menyadarinya. Artinya di sini ada suatu pengingat dari Nabi Yusuf agar mereka itu segera mengakui kesalahan mereka. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Kemudian dari hasil dialog antara saudaranya Yusuf dan Nabi Yusuf, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Yusuf dengan perasaan ragu, a'innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini benar-benar Nabi Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina. Kemudian dengan pertanyaan mereka ini Nabi Yusuf langsung menjawab bahwasanya ia adalah benar-benar saudaranya yang telah mereka buang ketika masih kecil. Akan tetapi kata Nabi Yusuf, Allah telah memberikan anugerahnya kepada Nabi Yusuf sehingga ia selamat dari mara bahaya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini merupakan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Maka ketika di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Kemudian ketika di dunia mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan syarat al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat baik. Qalu tallahi laqad atharallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka kemudian menjawab berkata, tallahi laqad atharallahu alaina, sesungguhnya engkau telah mendapatkan kelebihan itu dari Allah, dan kami, kata saudara-saudara Yusuf, sungguh telah berbuat salah. Jadi ini merupakan takrir atau pengakuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf bahwasanya mereka memang benar-benar sudah melakukan perbuatan jahat kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kemudian mereka juga telah mereka juga ingin bertaubat kepada Allah. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Kemudian dijawab oleh Nabi Yusuf alaihi salam, tidak ada cecaan atau tidak ada hinaan bagi kalian. Taubat bagi kalian tidaklah terlambat. Yaghfirullahu lakum. Allah akan mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Karena dengan dalil bahwasanya Allah memang benar-benar menyayangi setiap orang-orang yang mengakui kesalahannya dan menyesali akan perbuatannya. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kemudian ketika ada permintaan maaf dari saudara-saudara Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun menerima maaf mereka bertaubat. Kemudian ketika mereka bertaubat, maka ada perasaan senang di hati Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun bertanya kepada mereka tentang hal bagaimana keadaan bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Setelah Nabi Yusuf tahu bahwasanya Nabi Yakub itu kelihatannya sudah tidak
tidak seperti biasa, idhabu bi komisi, kemudian dia menyuruh untuk membawa baju miliknya, kemudian disuruhnya atau diperintahkannya untuk diusapkan ke mukanya agar menjadi obat dari kesedihan ayahnya selama ini. Ya, tibasiro, kemudian dengan izin Allah penglihatan ayahnya kembali, waktu di ahlikum ajma'in, kemudian kemudian Nabi Yusuf memerintahkan untuk membawa serta saudara-saudaranya, membawa serta keluarganya ke Mesir semua. Baik. Apa tujuan Yusuf mengingatkan kesalahan saudara-saudaranya? Tujuannya adalah agar saudara-saudaranya ini segera bertobat kepada Allah dan mengakui kesalahan mereka. Disebutkan dalam ayat ini kesalahannya kepada Yusuf wa akhihi. Ya. Kesalahan pada Yusuf dalam bentuk mereka telah mencampakkan atau membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Pertanyaan saya ketika dengan Bunyamin apa salahnya? Sama-sama menuduh, artinya sama-sama mereka itu berbohong kepada ayahnya. Jadi ketika Nabi Yusuf mereka jatuhkan ke dalam sumur, maka pengakuan mereka kepada ayahnya itu tidaklah sama dengan apa yang telah mereka perbuat. Begitupun dengan Bunyamin. Apa dengan Bunyamin? Bunyamin, mereka juga telah menuduh bahwasanya Bunyamin itu telah mencuri, tapi tanpa langsung menuduh Bunyamin dan langsung mendiskriminasi bahwasanya Bunyamin itu adalah pencuri, sama seperti saudaranya. Kemudian di situ ada kata idhab biqamisi hada. Ini kan kisah. Apakah itu bisa diterapkan secara umum? Jadi kalau ada orang buta pinjam baju dewan hakim yang pernah dipakai untuk jadi juri, atau pinjam kerudung peserta dulu pernah dipakai ngaji, atau pinjam kain ihram ibu aja. Kalau dengan baju yang sama persis apa yang dilakukan Nabi Yusuf itu tidak bisa, karena memang Nabi Yusuf ini mendapatkan fadilah atau keutamaan dari manusia biasa. Untuk apa Tuhan ceritakan kepada kita kalau kita tidak bisa mengikutinya? Ini dalam hal baju, tetapi sekarang itu kebanyakan ada seseorang yang memintakan dengan zikir, dengan air minum kemudian yang dibacakan dengan zikir sebagai obat, atau dengan bacaan Al-Quran, karena itu memang sudah menjadi syifa bagi orang-orang. Ya, bisa disamakan dengan baju dengan air. Tapi kalau dengan baju saya belum pernah menemukan kisah yang sama ketika orang sakit dipinjamkan baju kemudian sembuh. Dalam konteks keindonesiaan biasanya ada anak yang ditinggal lama oleh ayahnya, kemudian demam rindu. Biasanya orang tua memberikan dia pakaian untuk diselumutkan. Bagaimana tanggapannya? Itu bukan sebagai obat, tapi sebagai pencegah. Jadi beda, redaksi maknanya itu beda. Gimana bedanya? Jadi ini anak demam. Ya. Biasa kan kalau anak ditinggal lama ibunya, ditinggal lama ayahnya, dia biasanya demam. Itu kalau nggak jarang berpisah, kemudian berpisah agak lama. Nah, biasanya di masyarakat Indonesia itu katanya ambil pakaian orang yang dirindukannya itu dan selimutkan. Itulah obat rindunya. Saya baru dengar itu, Ustaz. Oh iya. Tapi kebanyakan kalau orang yang tidak percaya itu mengatakannya khurafat. Iya, khurafat itu kan ketika sebuah pengetahuan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu bilang khurafat. Setelah bisa dijelaskan secara ilmiah, hilanglah khurafatnya. Kalau tidak, ini pun jadi khurafat. Bagaimana baju seorang Yusuf bisa jadi obat? Ya, karena ini sudah
Kalau yang tadi dikatakan anak ditinggal ibunya kemudian sakit, itu tidak bisa dijadikan dalil karena saya saja belum dengar seperti itu bisa jadi obat. Oke ya, berarti sudah dengar hari ini. Bibidu arti musjah. Sebenarnya apa sih yang dibawa mereka itu sehingga dikatakan barangnya tidak berharga atau sedikit mutunya? Barang-barang yang mereka bawa itu adalah barang yang tidak semisal dengan artinya barang itu tidak semisal dengan harga yang akan ditawarkan atau yang akan ditukarkan. Untuk barangnya itu bisa seperti baju besi, kalau di dalam kitab sofa itu seperti baju besi dan lain sebagainya. Gitu ya, itu yang Ya, tapi jika ditukarkan dengan barang yang akan mereka inginkan, itu tidak sesuai dengan harga. itu betul-betul tidak sesuai atau hanya kemampuan berdialog yang bagus saja? Artinya mereka beretika ketika bicara dengan raja itu. Ya, hanya basa-basi. Basa-basi. Iya. Baik, dari ayat-ayat ini apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran? Yang bisa ditarik dari ayat-ayat ini, yang pertama, bahwasanya sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk bersedekah, banyak-banyak bersedekah, karena Allah akan memberi ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua, Allah menyukai orang-orang yang selalu mengakui kesalahannya dan selalu bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, masa untuk bertaubat itu tidak dibatasi, artinya kapanpun dan dimanapun itu setiap manusia itu bisa bertaubat. Sudah cukup? Baik, terima kasih, Masya Allah. Sadaqallah. Sadaqallahu. Para dewan hakim rahimahullah, kita jeda terlebih dahulu untuk sholat asar. Nanti kita lanjutkan kembali sekitar 15